Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rohmawati. Saya dari Lokal 3 INPIA. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hal yang pertama, ada apa sih dengan tenaga pendidik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Menurut saya, masalah guru kita saat ini yaitu yang pertama itu pemerataan. Karena setiap tahun banyak sekali guru yang pensiun, tetapi sudah beberapa tahun ini tidak ada lagi perekrutan guru PNS atau guru kontrak. Dan masih banyak terdapat sekolah di daerah-daerah tertentu yang memiliki satu atau dua guru yang sekaligus merangkap menjadi kepala sekolah atau bendahara dan lain sebagainya. Dan tingginya guru honorer itu bukti bahwa sekolah itu kekurangan guru. Lalu banyak sekali guru yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun tetapi masih honor, seharusnya bisa diangkat menjadi guru kontrak selain PNS. Dan solusinya menurut saya itu sebelum guru-guru pensiun sudah dipersiapkan penggantinya minimal 1 tahun sebelumnya. Dan bisa dengan cara menawarkan kepindahan kepada guru dalam konteks 3 sampai 5 tahun. Lalu jika ada putra-putri yang bersekolah atau mahasiswa yang bersekolah di fakultas keguruan itu bisa dijadikan guru di daerahnya masing-masing. Lalu masalah yang kedua yaitu kompetensi. Hasil UKG uji kompetensi guru sudah beberapa tahun ini rendah atau menurun. Salah satu tanda guru tidak kompeten itu yaitu guru itu kurang pandai menggunakan teknologi seperti komputer dan lain sebagainya. Dan kebanyakan guru itu menggunakan metode pembelajaran dengan cara berceramah. Jadi guru tuh tidak memberikan anak itu kebebasan untuk berpendapat. Seharusnya guru ini bisa menerapkan aliran progresivisme supaya anak itu aktif, supaya anak itu diberikan kebebasan untuk berpendapat. Lalu solusinya menurut saya dari kompetensi ini yaitu pemerintah harus memulai standarisasi perekrutan guru agar terdapat guru-guru yang berkualitas. Yang ketiga yaitu masalah perlindungan. Saat ini banyak sekali guru yang masuk berita karena cara mendidiknya terhadap siswa. Karena hal itu orang tua banyak tidak terima karena anaknya dijewer, ditegur dan lain sebagainya. Bahkan guru tersebut bisa dipenjarakan oleh orang tua siswa tersebut. Dan ada juga kesewenangan kepala daerah terhadap guru. Seperti kepala daerah tersebut memutasi guru ini ke sekolah lain tanpa alasan dan kesalahan yang jelas. Biasanya itu terjadi karena guru tuh kayak ngikutin tim sukses dalam suatu pilkada. Nah, solusinya menurut saya di masalah ini yaitu seharusnya tuh regulasi perlindungan guru itu harus ditingkatkan kembali, dan kedepannya kesalahan guru dalam menjalankan profesinya harus disidangkan di depan dewan kehormatan seperti layaknya dokter, polisi dan lain sebagainya agar permasalahannya itu jelas tahu apa permasalahannya. Masalah yang keempat yaitu kesejahteraan. Sekarang ini banyak sekali guru honor atau guru swasta yang tidak mendapatkan gaji secara layak, yaitu di bawah UMR, upah minimum regional. Jadi solusinya menurut saya yaitu pemerintah itu harus menetapkan standarisasi minimal gaji guru baik di swasta maupun di negeri. Nah, dan jangan melarang sekolah untuk menarik iuran bulanan atau SPP bagi orang tua yang mampu, karena dana bosnya itu tidak cukup, karena kan dana bos itu pemasukannya tergantung banyaknya siswa. Jadi kan dana bos itu banyak kegunaannya seperti untuk kegunaan siswa. Jadi kalau untuk menggaji guru tuh masih kurang. Lalu eh, kan di sekolah tuh ada koperasi sekolah. Nah, jadi koperasi sekolah itu bisa dikelola dengan baik dan keuntungannya bisa digunakan untuk kesejahteraan guru atau staf lainnya. Yang kedua itu ada apa sih sebenarnya dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Menurut saya peserta didik saat ini yaitu kurang memahami apa itu pendidikan karakter, karena banyak sekali saat ini kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran nilai dan moral. Contohnya seperti narkoba, pelecehan seksual, dan miras itu banyak sekali dilakukan oleh anak di bawah umur. Contohnya juga ada berita yang lagi viral, anak di bawah umur menculik anak yang berumur 11 tahun itu untuk diambil organ tubuhnya karena tergiur oleh uang. Itu kan salah satu bahwa anak tersebut kekurangan pendidikan karakter.
Jadi solusinya menurut saya yaitu jika ada anak yang melakukan pelanggaran yang menyangkut nilai dan moral tersebut, maka dia harus dihukum seadil-adilnya supaya dia paham apa itu kesalahan dia, dan eh, dan jika dia dipenjarakan, dia harus dia harus tetap mendapatkan pendidikan selayaknya siswa pada umumnya dan mendapatkan pendidikan karakter agar dia paham apa itu pendidikan, betapa pentingnya pendidikan karakter tersebut. Hal yang ketiga yaitu ada apa sih sebenarnya sarana dan prasarana setan ini, bagaimana solusinya? Menurut saya sarana dan prasarana pendidikan setan ini belum merata, dan sarana dan prasarana itu kan menjadi salah satu penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Contohnya saja di desa ya, banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di desa itu kekurangan sarana dan prasarana. Tetapi jangan jadikan alasan karena kurangnya sarana dan prasarana kita tidak menuntut ilmu. Jadi solusinya, bagi sekolah yang merasa kekurangan sarana dan prasarananya harus membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana ke pemerintah. Dan guru tuh harus mencari alternatif lain untuk proses pembelajaran. Jangan hanya karena eh, sarana dan prasarana tidak cukup, guru tidak ada cara lain untuk melakukan proses pembelajaran, karena guru itu harus kreatif untuk melakukan proses pembelajaran. Hal yang keempat yaitu ada apa sebenarnya dengan kurikulum kita saat ini dan mengapa selalu berubah, jelaskan. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum itu sangatlah penting karena arah dan tujuan pendidikan itu berada di dalam kurikulum. Terus mengapa sih kurikulum selalu berubah, dan bahkan ada kesan di masyarakat bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Nah, jadi perubahan kurikulum itu sebenarnya memang dibutuhkan jika kurikulum yang berlaku itu sudah tidak efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena eh, masa sekarang ini pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi, mengapa kurikulum selalu berubah? Karena perkembangan zaman semakin meningkat dan menuntut agar peserta didik itu harus mengikuti zaman. Soal yang kelima yaitu jelaskan masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita saat ini serta solusinya. Umumnya yang menjadi rendahnya kualitas pendidikan kita yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Dan penyebab lainnya itu kurangnya mutu SDM dan kurang maksimalnya manajemen SDM dalam perekrutan guru serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Solusinya bagi saya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu pemerintah itu harus menetapkan standarisasi minimal perekrutan guru agar terdapat calon-calon guru yang berkualitas tinggi dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Dan kita harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya. Bu, bukan hanya pendidikan itu bukan hanya sebagai kayak sekolah belajar, tapi juga bisa membawa anak tersebut ke hal-hal yang lain. Keenam yaitu mengapa para pendiri merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, karena ini mengandung nilai-nilai luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian Indonesia. Dan karena Pancasila ini merupakan senjata ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, karena dia ini karena diyakini paling adil, bijaksana, eh, tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketujuh yaitu jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Menurut saya, nilai-nilai tersebut yaitu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, kayak kerja keras, rela berkorban, rendah hati, mengutamakan persatuan, melaksanakan keputusan bersama, dan menerima keputusan yang disepakati atau oleh yang diambil di dalam sebuah rapat atau persatuan. Dan hubungannya dengan pendidikan nasional yaitu diterapkannya pendidikan karakter yang merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pendidikan karakter emang seharusnya diambil dari nilai-nilai Pancasila agar tercipta manusia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individual atau sosial,
dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang soal ke-8 yaitu cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Menurut saya itu cara itu seperti kayak melakukan yasinan berjamaah atau sholat berjamaah di suatu sekolah tersebut. Lalu guru itu harus adil dalam memberikan perhatian pada siswa. Jangan karena siswanya dekat dengan guru, dia memberikan perhatian lebih. Jadi guru itu harus adil dalam memberikan perhatian kepada siswa. Terus cara lainnya seperti kayak mematuhi tata tertib sekolah, terus kayak memperingati hari-hari yang tepat seperti memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, agar generasi tersebut atau siswa tersebut bisa mencontoh pejuang-pejuang dalam membangun bangsa Indonesia. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan dampak-dampak negatif yang akan timbul jika pendidikan tidak dipengaruhi atau diwarnai oleh Pancasila. Jadi dampak yang akan ditimbulkan adalah bangsa Indonesia akan kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan sekian lama untuk mendukung bangsa dan negara, dan mereka tuh pasti akan tersesat ke ideologi lain yang justru akan merusak bangsa dan negara. Dan dampak lainnya yaitu berdampak buruk terhadap pemahaman guru dan siswa bagaimana hidup hidup dalam masyarakat kultural, dan bahkan istilah itu asing karena minim ditemukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Padahal Indonesia ini merupakan negara multikultural yang butuh membangun atau yang harus dijaga kebersamaan dan keberbedaannya agar tetap harmonis. Ke-10 yaitu bagaimana konsep learning society atau masyarakat belajar. Konsep learning society itu tuh kayak memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Maksudnya itu kayak setiap masyarakat dan keluarga tuh harus aktif menggali ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun, bukan kayak kita yang ditertarik untuk ke pendidikan resmi atau formal gitu. Tetapi itu kayak emang kita nih tapi itu kayak emang kita nih harus gemar belajar, gemar membaca, kayak gemar belajar secara mandiri gitu. Nah, eh, maksudnya belajar mandiri itu bukan kayak membaca buku, membaca koran, menonton berita, tapi itu kayak emang ada di dalam diri kita ini, emang ada kesadaran diri kita untuk memburu pengetahuan, kayak memburu pengetahuan, keterampilan dan eh, pandangan dan memburu pandangan-pandangan hidup dari manapun gitu. Nah, yang ke-11 yaitu jelaskan mengapa semua masyarakat harus belajar. Kalau menurut saya itu karena tantangan zaman dan 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 karena belajar itu merupakan hal wajib yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maksudnya gini, semakin ke depan zaman semakin berkembang, terutama teknologi. Jadi kalau kita tidak belajar, maka kita ini akan ketinggalan zaman dan tidak tahu apa yang kedepannya terjadi gitu. Nah, jadi eh, kita nih, dan dengan belajar juga kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, dan kita bisa mengubah, dengan belajar itu kita bisa mengubah cara pandang orang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda dari cara pandangnya, cara dia mencari masalah dalam dia menilai sesuatu itu semua berbeda. Jadi belajar itu salah satu hal kita untuk pegangan kita untuk menjalankan kehidupan ke depannya. Nomor 12, bagaimana cara efektif untuk mempraktekkan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, saya bertinggal di Seridadi. Mungkin cara yang akan saya lakukan yaitu berkonsultasi kepada ketua-ketua untuk membangun perpustakaan masyarakat agar masyarakat itu selalu ingin belajar. Dan cara yang kedua yaitu mengadakan atau melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, agar masyarakat itu lebih tahu atau lebih mengerti tentang pengetahuan dan keterampilan. Nomor 13 yaitu bagaimana konsep pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa dampak negatifnya jika pendidikan multikultural tidak dipahami oleh bangsa. Yang pertama konsepnya, konsep pendidikan multikultural itu yaitu memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik untuk sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Maksudnya itu kayak setiap sekolah pasti siswanya berbeda-beda dari suku, agama ataupun ras. Nah, jadi
itu tuh sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural di diri siswa tersebut. Manfaat dari pendidikan multikultural ini yaitu peserta didik akan menjadi sadar akan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ini, dan dia akan bisa mengapresiasi kebudayaan lain, serta akan muncul sikap toleransi dari peserta didik, terus akan menumbuhkan rasa rasa saling menghargai antara mereka, dan membutuhkan satu sama lain. Dampak negatif pendidikan multikultural jika tidak dipahami oleh bangsa yaitu akan mengalami atau akan timbul perpecahan karena tidak adanya sikap toleransi. Karena mereka tuh seperti kayak hidup sendiri-sendiri gitu ya, budaya ini hidup sendiri, budaya ini hidup sendiri. Jadi mereka tuh tidak ada yang namanya sikap toleransi karena mereka tidak tahu keberagaman budaya lain, dan pasti akan terjadi rendahnya sikap masyarakat ya karena perbedaan budaya tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.